Selamat datang di aplikasi Dentist Medical Recording System. Pada awal penginstalan, gunakan username DMRS dan password DMRS. Ini berikut tampilan awal daripada DMRS. Ada menu master data, rekam medis, laporan, bantuan, input data, backup and restore, lalu settingan. Kita masuk ke menu master data. Ada menu pasien, diagnosa, obat, perawatan tindakan, manajemen pegawai dan user, diskon, manajemen password user, jenis kartu pembayaran. Nah, untuk menambah menu pasien, Anda tekan tombol tambah pasien baru, lalu entry pasien yang terdiri dari nomor pasien, nama pasien, lalu nomor KTP atau ID card yang lainnya, jenis kelamin, tempat lahir, lalu tanggal lahir. Lalu input alamat, nomor telepon, pekerjaan, keterangan tambahan. Lalu tekan simpan, maka muncul pesan bahwa data berhasil disimpan. Ada menu diagnosa, yang mana sudah ada kita entry data diagnosa gigi berlubang. Kita dapat menambahkan diagnosa yang baru. Kita input kode atau ICD-nya, lalu diagnosanya, jenis keterangan, lalu simpan. Kemudian ada menu obat. Di sini kita bisa menambahkan daftar obat yang ada di klinik atau daftar obat yang nantinya akan dibeli oleh pasien di apotek-apotek. Pilih satuan, kemudian bisa Anda masukkan jumlah stok yang ada di klinik Anda, lalu tentukan harganya, lalu simpan. Kita masuk ke menu perawatan tindakan atau treatment. Nah, tindakan yang dimaksud ini adalah treatment atau tindakan yang ada di klinik Bapak Ibu. Anda bisa melakukan entry data, kemudian Anda bisa menentukan tarif. Lalu ada manajemen pegawai dan user. Di sini Anda dapat menentukan dokter. Misalnya Anda memiliki klinik bersama yang mana terdiri dari beberapa dokter, Anda dapat memasukkannya di sini. Nah, Anda juga dapat menentukan jumlah kunjungan medis. Ini karena pegawai kita entry, maka buatlah persen kunjungannya 0%. Kemudian ada menu diskon. Pada menu ini Anda dapat memberikan diskon kepada pasien dalam rangka atau event-event tertentu. Misalnya ini kita tambah baru untuk HUT RI bagi pasien yang berkunjung atau rekam medis ke klinik Anda dapat memberikan diskon dalam bentuk persen. Lalu manajemen password user. Manajemen password user ini Anda menentukan siapa saja yang menjadi pengguna dari aplikasi ini. Pada awal tadi kita menggunakan username DMRS, sekarang kita menentukan asisten dokter yang mana nantinya sebagai admin dari pengguna aplikasi ini. Pilih tingkat levelnya perawat, lalu tentukan passwordnya.
tentukan aktif usernya yes, baru simpan. Kemudian ada menu jenis kartu pembayaran. Misalnya nih Bapak Ibu dokter yang di klinik punya metode pembayaran kartu debit, kartu kredit. Andai kata misalnya kartu debit di luar dari bank kerjasama Bapak Ibu, maka Bapak Ibu bisa memberikan beban bunga atau biaya kartu dari penggunaan kartu debit. Begitu juga dengan kartu kredit. Baik, kita akan masuk ke menu rekam medis, yang mana pada rekam medis ini kita dapat mengentri rekam medis pasien baru atau riwayat medis untuk melihat riwayat medis yang telah dilakukan terhadap seorang pasien. Kita akan melakukan input baru rekam medis. Tekan tombol baru, lalu tentukan pasiennya dengan cara mendouble klik, lalu tentukan siapa dokternya. Nah, akan muncul informasi pasien, kemudian pengobatan, lalu tentukan nomor kwitansi yang dapat diinput manual atau dapat diambil secara otomatis. Kemudian ada credit card, metode pembayarannya, ada cash, ada debit. Anda tinggal menentukan. Nah, isi daripada debit dan credit card tadi itu berada di master data, kemudian jenis kartu pembayaran. Lalu pada treatment Anda bisa menambahkan treatment dengan cara mendouble klik di daftar. Lalu nanti kursor akan mengarahkan Anda ke elemen regio terhadap tindakan yang dilakukan. Misalnya ini cabut gigi, kita buat elemennya 18 dan 19. Untuk mengkonfirmasi tekan tombol checklist. Nah, akan muncul daripada treatment. Lalu resep obat. Nah, pada resep obat ini tadi ada master obatnya ada di menu master yang terdiri dari amoxicillin, betadine. Double klik misalnya amoxicillin, tentukan jumlahnya. Nah, andai kata nih amoxicillin itu tidak ada di klinik Bapak Ibu, maka Bapak Ibu bisa menentukan harganya 0 agar supaya tidak diakumulasikan di biaya kwitansi kunjungan pasien. Lalu diagnosa misalnya giginya dicabut, apa diagnosanya? Gigi berlubang misalnya. Nah, inputlah baru tekan checklist untuk mengkonfirmasi penginputan. Nah, di situ ada bayar. Nah, di bayar ini nantinya akan diakumulasikan biaya dari treatment dan resep obat. Nah, jumlah dari total pembayarannya itu terdapat di total bayar, total biaya dikurang diskon. Nah, kita masukkan lagi nih treatment baru, misalnya scaling semua elemen. Nah, andai kata tidak ada di daftar, Anda dapat menambahkannya dengan cara tambah data yang ada di setiap daftar daripada diagnosa, resep obat dan treatment. Lalu bayar. Nah, di situ kan ada statusnya belum lunas. Nah, dapat melakukan pembayaran dengan cara memasukkan jumlah pembayaran sesuai dengan total biaya atau total bayar. Nah, nanti akan berubah menjadi lunas. Kemudian Anda melakukan simpan. Simpan ini akan muncul pesan berhasil disimpan. Nanti Anda akan dikonfirmasi apakah Anda ingin melakukan pencetakan kwitansi langsung. Jika iya, tekan yes, maka kwitansi akan muncul. Untuk melihat secara lebih besar, Anda dapat tekan tombol fix. Lalu Anda gulir ke bawah untuk melihat detailnya. Metode pembayarannya, cash. Kemudian siapa dokter, lalu tanggal kunjungan, lalu diagnosanya gigi berlubang, regio elemennya, kemudian ada tindakan treatment, ada cabut gigi, ada scaling, ada tambahan. Nah, tambahan ini diakumulasikan daripada resep obat, yang mana ada tadi resep obat yang telah kita berikan. Lalu ada bayar dan terbilang. Kemudian untuk melihat daripada riwayat medis pasien tadi yang bernama Melvita Sari tadi, Anda dapat melihat dari riwayat medis. Tadi juga Anda bisa menentukan berapa diskonnya.
Lalu Anda bisa langsung mencetak dengan menekan tombol lambang printer ya. Nah, ini kita cancelkan saja karena daftar printernya belum tersedia. Baik, untuk melihat riwayat medis pasien, Anda masuk menu riwayat medis, lalu tentukan siapa pasiennya. Tadi kan Melvita Sari, pilihlah dia dengan cara mendouble klik, atau dapat mencarinya. Andai kata nih misalnya jumlah pasien Anda sudah banyak, maka Anda sulit untuk mencarinya, maka Anda dapat melakukan pencarian. Nah, di riwayat medis ini ada kunjungan berupa tahun, bulan, tanggal, ada status lunas, Anda dapat melakukan edit. Misalnya nih, ada treatment yang salah atau biayanya yang tidak relevan, Anda dapat melakukan pengeditan. Setelah Anda melakukan perubahan, Anda juga dapat langsung mencetak kwitansi kembali. Nah, Anda juga dapat melakukan hapus jika itu harus dilakukan. Baik, setelah itu kita masuk ke menu laporan. Nah, pada menu laporan ini Anda dapat memilih kriteria laporan. Misalnya nih, kita memilih kriteria dokter. Lalu, di kriteria dokter ini kita tentukan di bulan berapa dia. Misalnya tadi ini di bulan Oktober, kita pilih misalnya Oktober. Lalu di tahun ini tahun 2015, maka tampilkan reportnya. Maaf sebelumnya, tentukan dokternya, lalu tampilkan report. Andai kata ini dokternya Kelvin. Tadi Kelvin kan hanya merawat satu orang pasien. Misalnya dari bulan Oktober tahun 2015 ini, dokter Kelvin sudah banyak melakukan treatment terhadap pasien. Nanti akan muncul daftarnya secara keseluruhan di sini. Ini karena hanya satu, maka satu yang tampil. Nah, di sini muncul detail daripada resep obatnya. Apa tindakannya, treatmentnya, kemudian tarif serta biaya totalnya. Di sini juga ditampilkan jasa medis berdasarkan persen medis yang ada di master pegawai dan user. Ada grade jasa medis, grade pendapatan klinik yang diakumulasikan secara keseluruhan. Andai kata nih misalnya kunjungan itu lebih dari beberapa pasien. Nah, ini tadi dia persen daripada kunjungan medis dokter. Kita coba tampilkan laporan kriteria hari. Kita tentukan ini menampilkan kunjungan per hari ya, jenis hari. Nah, ini dia yang ditampilkan secara keseluruhan. Misalnya nanti ada dokter yang lain, nah nanti akan ditampilkan secara keseluruhan di sini. Anda dapat melakukan ekspor data via PDF. Anda kata ini misalnya dibutuhkan untuk pengiriman ke email seseorang atau ke media elektronik lainnya. Di sini juga ada menu input data. Tadi ada menu bantuan untuk melihat bantuan. Ini ada menu input data. Nah, di menu input data ini Anda disediakan format data import yang mana yang terdiri dari import data pasien yang sudah kita tentukan format datanya di file Excel. Nanti Anda tinggal menyimpan dan memasukkan data yang diminta atau field yang diminta. Lalu ada backup and restore data, di mana backup restore data ini Anda dapat melakukan backup terhadap database Anda. Jika diperlukan Anda lakukan backup, maka nanti backupnya akan otomatis menyesuaikan nama klinik beserta tanggal ya. Itu ada tanggal 9 bulan 10 tahun 2015. Anda simpan ke folder tertentu atau di media penyimpanan lain atau media eksternal. Lalu Anda tekan tombol simpan. Nah, nanti akan muncul pesan berhasil disimpan. Kemudian di sini ada menu settingan. Menu settingan ini menentukan nama klinik, kemudian logo yang ada di klinik Bapak Ibu dokter. Nah, nantinya akan ada di sini settingan, misalnya kita ingin menggantikan nama klinik itu, misalnya nama kliniknya Majwa, misalnya Majwa Klinik. Nah,
Untuk melihat perubahannya, ada tekan tombol simpan perubahan, lalu nanti di kwitansinya akan berubah sesuai dengan data yang Anda entry. Nah, akan berganti dia, misalnya itu tadi Majwa. Nah, di settingan ini juga kita dapat melakukan perubahan lain. Tadi ada header 1, header 2, sesuai dengan keinginan Anda. Nah, tadi kan kita sudah backup restore, kita mau panggil nih dari backup yang kita telah lakukan. Pilih menu backup and restore, lalu restore data, lalu pilihlah data backupannya, lalu tekan restore. Nah, akan muncul nanti bahwa database telah berhasil di restore. Maintenance data akan dilakukan secara otomatis. Pasien diagnosa, obat, perawatan tindakan, manajemen pegawai dan user, diskon, manajemen password dan user, dan jenis kartu pembayaran. Sekian dan terima kasih.